Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya Nurlaili Taniawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar peta dan pemetaan. Apakah teman-teman ingat kartun Dora yang identik dengan katakan peta? Namun, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan peta? Peta adalah gambaran dari permukaan bumi yang digambar pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu dan dilengkapi simbol sebagai penjelas. Fungsi peta: 1. Menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat. 2. Memperlihatkan bentuk, luas daerah, ukuran, dan jarak di permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan data potensi suatu daerah dan memberikan informasi keuangan. Yang keempat, membantu perencanaan, pembangunan jalan, gedung, waduk, dan lain sebagainya. Unsur-unsur peta diantaranya adalah judul peta, orientasi, skala, simbol peta, legenda, garis astronomi, inset peta, lettering, dan yang terakhir sumber data dan tahun pembuatan. Di sini saya menampilkan peta Provinsi Bali sebagai contoh untuk menjelaskan tiap-tiap unsur pada peta. Yang pertama, judul peta. Judul peta biasanya terletak di bagian atas yang fungsinya untuk menentukan isi peta dan jenis dari peta tersebut. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi disebut juga tanda arah atau mata angin. Biasanya menyerupai panah yang ujungnya runcing menunjukkan arah utara. Yang selanjutnya adalah skala. Skala adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak dalam peta jika dibandingkan dengan jarak sesungguhnya. Dengan adanya skala, teman-teman tidak perlu mengukur jarak sesungguhnya di lapangan. Kita hanya perlu membagi jarak pada peta dengan skala untuk mengetahui jarak sebenarnya. Simbol peta. Simbol peta adalah tanda-tanda yang digunakan untuk mewakili suatu objek sebenarnya. Biasanya simbol peta ini berbentuk titik, garis, dan area. Seperti yang ada di slideshow, saya tunjukkan bahwa yang ada garis-garisnya itu adalah simbol. Selanjutnya adalah legenda. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang mudah dipahami. Dengan adanya legenda dapat memudahkan membaca peta, memahami arti dari simbol tersebut. Selanjutnya adalah garis astronomi. Garis astronomi adalah garis lintang dan bujur yang menunjukkan letak suatu tempat dengan merujuk angka, derajat, menit, dan detik. Inset peta. Fungsinya untuk memperjelas lokasi daerah yang dipetakan terhadap daerah di sekitarnya. Seperti yang ada dalam gambar, peta Provinsi Bali, insetnya adalah peta Indonesia yang menunjukkan posisinya ada di sebelah mana. Jadi di dalam kotak yang saya beri tanda merah, di situ ada peta Indonesia dan di dalamnya itu ada tanda panah yang menunjukkan di mana lokasi Provinsi Bali. Lettering. Lettering adalah semua tulisan ataupun angka yang lebih mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada. Jadi tulisan yang ada dalam peta seperti ada tulis Laut Bali, Kabupaten Buleleng, dan sebagainya itu disebut dengan lettering. Yang terakhir adalah sumber data dan tahun pembuatan. Sumber data dan tahun pembuatan ini menunjukkan keakuratan dan harus dicantumkan. Kenapa harus dicantumkan? Karena ini sangat penting untuk mengetahui dari mana sumber data tersebut dan tahun berapa peta tersebut dibuat.
Yang saya beri kotak tersebut adalah sumber dan tahun pembuatan dari peta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara memindahkan garis paralel dan garis meridian dari bidang melengkung ke bidang datar. Proyeksi peta sangat penting untuk mengurangi penyimpangan dalam proses pembuatan peta. Syarat proyeksi peta ada 3. Yang pertama adalah ekuivalen, kedua equidistant, yang ketiga adalah conform. Ekuivalen. Peta harus sesuai dengan luas sebenarnya di permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala. Selanjutnya ada equidistant. Equidistant adalah yaitu peta harus mempunyai jarak-jarak yang sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala. Yang ketiga adalah conform. Conform yaitu bentuk-bentuk atau sudut-sudut pada peta harus dipertahankan sesuai dengan bentuk sebenarnya di permukaan bumi. Selanjutnya ada jenis-jenis proyeksi peta. Jenis-jenis proyeksi peta, yang pertama ada proyeksi azimutal atau proyeksi zenital. Yang kedua ada proyeksi kerucut. Yang ketiga ada proyeksi silinder. Kita akan membahas satu persatu dari jenis-jenis proyeksi peta. Yang pertama, azimutal. Proyeksi azimutal atau disebut juga proyeksi zenital adalah proyeksi bidang datar. Proyeksi ini sesuai digunakan untuk memetakan daerah kutub. Namun akan mengalami penyimpangan yang besar jika digunakan untuk menggambarkan daerah yang berada di sekitar khatulistiwa. Jadi proyeksi ini sesuainya itu untuk daerah kutub saja. Selanjutnya adalah proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut ini bidang proyeksinya berupa kerucut, sesuai dengan namanya. Proyeksi seperti ini sesuai digunakan untuk menggambarkan daerah yang berada di lintang tengah seperti pada negara-negara di Eropa. Yang ketiga ada proyeksi silinder. Proyeksi silinder ini bidang proyeksinya berupa silinder. Proyeksi seperti ini sangat baik untuk memetakan daerah yang berada di daerah khatulistiwa dan tidak sesuai digunakan untuk memetakan daerah yang berada di sekitar kutub. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.